Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Agung Saputro. Saya dari kelompok 4 mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keputusan pembelian di dalam dunia marketing. Nah, apa itu keputusan pembelian dan bagaimana proses dan tahapan di dalam keputusan pembelian? Mari kita bahas bersama pada video ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya akan menjelaskan tentang proses keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi ini bersama rekan saya yang bernama Eka Yonanda. Tujuan pembuatan PPT ini kita ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian proses keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui tahapan keputusan pembelian. Yang ketiga adalah nanti kesimpulannya dari pembelajaran ini. Oke, pengertian proses keputusan. Saya mengambil dari salah satu ahli yang bernama Kotler. Menurut Kotler, keputusan membeli adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Jadi, ketika kita ingin membeli produk, alangkah baiknya kita melakukan tahapan-tahapan proses pembelian agar barang yang kita beli atau produk yang kita beli bisa bermanfaat dengan baik dan kita tidak menyesal ketika sudah membeli produk itu. Tahapan keputusan pembelian. Di sini ada beberapa poin-poin yang ada di dalam tahapan keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah, suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Saya ambil contoh ketika kita haus. Ketika kita haus, artinya kita harus membeli minum atau membuat minum. Itu masalahnya. Ketika kita haus, kita harus membeli minum atau membuat minum. Nah, setelah itu kita harus mencari solusi. Dalam tahapan keputusan pembelian, solusi bisa dikatakan adalah pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Nah, untuk pencarian informasi sendiri, kita bisa mencari informasi dari beberapa sumber. Yang pertama, sumber pribadi. Contohnya misalkan keluarga, teman, tetangga, atau kenalan. Yang kedua, sumber komersial dari iklan, kemasan, atau pajangan-pajangan yang ada di toko. Yang ketiga adalah sumber publik, media massa, internet, media sosial, atau iklan-iklan lainnya. Yang keempat adalah sumber pengalaman. Kita bisa mencari pengalaman-pengalaman atau tanya-tanya ke teman yang sudah menggunakan produk itu sendiri. Nah, untuk penjelasan dari saya cukup sampai di sini karena untuk tahapan-tahapan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Eka Yonanda. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, di sini untuk selanjutnya bersama saya Eka Yonanda yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Galih. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan untuk slide selanjutnya mengenai pembahasan kita keputusan pembelian. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya dari keputusan pembelian yaitu tahap-tahap selanjutnya. Maksudnya tahap selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Apa itu evaluasi alternatif? Adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen atau kebutuhannya mereka. Nah, tapi di sini sebelumnya saya ingin membacakan sedikit. Menurut ahli, menurut Sutisna, setidaknya ada 2 kriteria evaluasi alternatif. Yang pertama adalah manfaat yang diperoleh, yang kedua adalah kepuasan yang diharapkan. Nah, jadi 2 hal ini sebenarnya yang ingin dicari oleh konsumen itu sendiri. Nah, di sini di slide teman-teman bisa lihat minat pembelian yaitu dipengaruhi oleh sikap orang lain atau faktor-faktor yang belum diantisipasi oleh si
eh, konsumen itu sendiri sebelum terciptanya keputusan pembelian. Nah, dari keputusan pembelian ini atau evaluasi alternatif ini, ada beberapa kriteria yang umum biasanya yang dipertimbangkan oleh konsumen. Yang pertama adalah harga, pastinya harga yang mereka melihat harga yang cocok dengan ekonominya mereka, atau harga atau budget yang sudah disiapkan oleh mereka untuk membeli produk dan jasa itu sendiri. Jadi harga eh, akan berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya. Yang kedua adalah merek atau brand. Banyak sekali kita temui di pasaran itu produk yang sudah memiliki brand yang kuat gitu. Sehingga konsumen tidak perlu pikir panjang untuk membeli produk atau jasa mereka. Atau banyak juga kita lihat di pasaran brand atau merek itu sudah memiliki fans sendiri, fans setia yang menunggu setiap artikel baru atau produk-produk baru yang dikeluarkan oleh mereka. Sehingga brand atau merek itu sangat berpengaruh sekali terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk selanjutnya negara asal. Nah, ini beberapa evaluasi juga dari konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang itu merupakan keluaran terbaik dari negara tersebut. Contoh, misalnya di sini kita bisa beri contoh untuk jam tangan, mungkin buatan Swiss atau Eropa atau Jerman itu merupakan uh, kualitas terbaik yang dapat dihasilkan oleh negara tersebut, seperti itu. Atau mungkin elektronik dari Jepang gitu. Nah, jadi setiap negara itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya saya next slide-nya yaitu adalah keputusan pembelian. Nah, apa itu keputusan pembelian? Proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. Jadi, sebelumnya tadi kita tahap-tahapnya kita sudah mendapat pengenalan dari masalah. Jadi konsumen itu mengenal masalahnya seperti apa gitu. Sehingga dia mencari informasi untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Pada saat dia mencari informasi, di sini dia mendapat alternatif-alternatif penyelesaian di pasaran. Nah, sehingga pada saat dia sudah mendapatkan alternatifnya, disitulah konsumen menentukan keputusan pembeliannya. Gitu. Jadi, mana dari brand yang cocok, fungsinya, ataupun negara asal yang mereka inginkan untuk suatu produk, disinilah mereka memberikan keputusan pembelian. Sehingga terciptalah penjualan di situ, teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk next ini tidak kalah penting yang harus dipikirkan kita sebagai pemilik produk maupun jasa yang harus kita pikirkan adalah perilaku pasca pembelian gitu. Nah, di sini puas atau tidak puas konsumen terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian selanjutnya. Nah, ini bukan menjadi rahasia umum lagi pada saat setelah konsumen membeli produk itu dia merasa puas, dia akan melakukan repeat order gitu. Baik itu ditentukan oleh harga yang cocok, servis yang cocok, ataupun garansi yang diberikan oleh produk atau perusahaan terhadap konsumennya, itulah yang membuat konsumen puas sehingga melakukan pembelian selanjutnya atau repeat order gitu. Nah, jadi di sini apa pasca atau perilaku pasca pembelian ini harus sangat diperhatikan oleh kita pemilik produk maupun jasa. Jadi disitulah kita harus memberikan garansi terhadap produk atau jasa yang kita berikan sehingga konsumen percaya untuk menggunakan produk kita atau menggunakan jasa kita. Nah, di situ nanti akan kita berharap konsumen ini memberikan rekomendasi kepada teman, kerabat, ataupun teman-teman dia yang lain untuk menggunakan jasa atau produk kita. Oke, nah saya next untuk slide selanjutnya. Di sini kita ada kesimpulan. Gitu. Kesimpulan adalah proses pengambilan keputusan model 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Nah, di sini kesimpulannya tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang ataupun jasa. Gitu. Nah, seperti yang telah saya
sampaikan tadi, banyak sebenarnya yang harus disiapkan atau difikirkan oleh pemilik produk maupun jasa sebelum mereka mengeluarkan produk itu, gitu. Sehingga nanti akan tepat sasaran terhadap keinginan dari pemilik produk maupun jasa ini. Jadi hal-hal yang tadi yang telah kita bahas itu merupakan poin-poin penting yang harus didiskusikan oleh perusahaan sebelum mereka mengeluarkan produk ke pasaran. Nah, oke, sekian dari kita mengenai materi keputusan pembelian. Nah, semoga dari materi-materi yang kita sampaikan eh, dapat memberi keluaran oleh teman-teman untuk eh, melakukan riset terhadap produk, jadi tidak akan salah sasaran lagi. Gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.